Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 129. Pencapaian dari laku wibawa dalam samadhi. Belajar ajaran Buddha berarti menjaga satu niat pikiran dengan baik. Bahkan untuk gerakan pikiran yang sangat halus sekalipun, kita harus menjaganya dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan tanggung jawab kita. Apalagi bagi seorang praktisi. Karena itu, kita harus meneteskan embun dharma untuk meredam debu nafsu keinginan, membukakan gerbang nirwana agar angin sejuk berhembus, guna melenyapkan panas dari kerisauan dunia dan membawa kesejukan dharma. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Meneteskan embun dharma. Ini bermakna mengajarkan kita menjaga hati dengan baik, agar hati senantiasa dilestarikan seperti bumi yang lembab. Agar bumi menjadi lembab, diperlukan keseimbangan cuaca. Jika cuaca seimbang, siang ada matahari, malam ada bulan, maka ada di sekitarnya akan menghasilkan embun. Karena panas matahari di siang hari menarik uap air dari bumi ke atas. Saat udara menjadi sejuk, uap air itu turun kembali dengan sangat halus, hampir tidak terasa. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, jika melihat dengan penuh perhatian pada rumput dan daun, bukankah terdapat embun? Atau jika diperhatikan tanah dengan seksama, bumi terasa lebih lembab. Ini seperti hati seorang praktisi. Dalam keseharian, kita harus menjaga batin kita dengan baik. Tidak ada kerisauan membakar. Kerisauan membakar berasal dari keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Kerisauan-kerisauan ini telah menciptakan noda batin sekunder atau upaklesa yang tak terhingga. Dari 5 jenis kerisauan ini yang berada di dalam batin kita terus-menerus menimbulkan pikiran dalam batin. Dengan demikian, batin kita akan merasa sesak, panas, dan gelisah, merasa kesal dan frustasi. Ini mentalitas yang sangat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Dharma bagaikan air. Air dharma meresapi dan membasahi, dapat melindungi batin kita. Dengan selalu adanya air dharma, di saat tanah kering, tidak akan ada debu yang berterbangan ketika angin bertiup. Oleh karena itu, kita harus melindungi batin kita dengan bersungguh-sungguh. Kita harus menjaga batin yang murni ini. Batin ditemukan dalam setiap tetesan kecil. Di dalam setiap hal, setiap peristiwa, orang dan objek, kita dapat menyerap kebijaksanaan darinya. Makanya batin kita setiap saat perlu memiliki air embun demikian. Ajaran dari semua hukum di dunia, bukan hanya dari dalam kitab sutra. Ketika mendengarkan sutra barulah dinamakan mencari dharma. Dalam kehidupan sehari-hari semuanya adalah sutra. Makanya meneteskan embun dharma untuk meredam debu nafsu keinginan. Semuanya adalah nektar dan air suci. Membukakan gerbang nirwana agar angin sejuk berhembus. Kerisauan manusia muncul dari nafsu batin sendiri. Jika kita memiliki air suci, selalu membasahi dasar batin, secara alamiah tanah selalu basah, begitu angin berhembus, maka tidak akan ada badai pasir. Makanya ini dinamakan membukakan gerbang nirwana agar angin sejuk berhembus. Membuka gerbang nirwana adalah damai, ketenangan. Ketenangan dinamakan sebagai nirwana. Batin kita tidak ada dan tidak berkekurangan.
kita barulah benar-benar mampu tenang dan hening. Ini adalah orang yang membina diri. Makanya semua orang yang ingin belajar tentang Dharma, mereka akan memiliki kondisi batin. Jika kita mampu melakukan hal seperti ini, maka itu seperti ketika cuaca sangat gerah, lalu datang angin sepoi-sepoi. Atau saat sangat panas, kita mengipasi diri dengan kipas. Kita sebagai praktisi, dalam batin kita sendiri sebenarnya sudah ada angin pembebasan. Kita sendiri yang mengipasinya. Ketika kita merasa panas, kita harus menggunakan kipas hati dengan baik, agar hati yang gerah dan yang penuh kegelisahan dapat menjadi sejuk. Kita perlu melakukan introspeksi diri, merasa malu pada diri sendiri, memiliki hati yang tahu menyesal. Hati yang mau merenung, ini ibarat kipas dalam hati kita. Cukup kita kipaskan sedikit, maka panas akan berkurang, menjadi lebih sejuk. Jadi, melenyapkan panas dari kerisauan dunia, membawakan kesejukan Dharma, inilah yang ingin disampaikan. Kita harus merawat hati kita dengan baik. Meneteskan embun Dharma untuk meredam debu nafsu keinginan, membukakan gerbang nirwana agar angin sejuk berhembus. Guna melepaskan panas dari kerisauan dunia dan membawa kesejukan Dharma. Sutra Makna Tanpa Batas, Bab 1, Sifat Luhur. Sutra teratai selanjutnya. Pada ketika ini, Buddha Chandra Surya Pradipa membabarkan sutra dari kendaraan besar bernama Makna Tanpa Batas yang mengajarkan ajaran Bodhisattva, dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Sutra teratai bab 1 pendahuluan. Inilah yang dilindungi dan diingat oleh Buddha, yaitu sutra kendaraan besar, yaitu ajaran Bodhisattva, yang juga disebut makna tanpa batas. Makna tanpa batas ini adalah Dharma yang kita serap dalam kehidupan sehari-hari. Dharma yang kita praktikkan dengan memberi dan membimbing di tengah masyarakat. Inilah yang disebut ajaran kendaraan besar. Juga disebut sutra kendaraan besar. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Ini merupakan tindakan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan tadi, ajaran Buddha itu demikian halus dan juga sedang menyerap Dharma, juga sedang menaklukkan batin kita. Sama juga demikian memberikan pengajaran. Jadi meskipun telah melatih diri meninggalkan kehidupan duniawi, kondisi kehidupan seperti ini sebenarnya juga sedang mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Semoga kita semuanya dapat memahami dengan tuntas prinsip kebenaran. Pada zaman Buddha Chandra Surya Pradipa juga seperti ini. Membabarkan sutra dari kendaraan besar bernama Makna Tanpa Batas. Makna tanpa batas sudah pernah dibahas sebelumnya. Sepenggal kecil dari naskah sutra tersebut sebenarnya adalah untuk menaklukkan batin kita. Ini juga merupakan makna tanpa batas yang mengajarkan ajaran Bodhisattva. Ada orang yang menganggap Bodhisattva adalah berdana, menolong orang. Demikian baru dinamakan sebagai Bodhisattva. Tidak hanya demikian, para Bodhisattva khususnya harus mengembangkan pikiran dengan cara yang lebih halus. Terwujud melalui sila atau kemoralan, samadhi atau konsentrasi, prajna atau kebijaksanaan, vimukti, pembebasan, dan vimukti jana darsana, pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Bukankah begitu? Ini juga merupakan praktik dari ajaran Bodhisattva. Dalam pikiran sendiri juga harus sangat halus, dapat menaklukkan pikiran sendiri baru bisa masuk ke tengah masyarakat, menjadi teladan bagi banyak orang. Inilah yang ingin dilindungi oleh para Buddha.
Oleh karena itu disebut dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Buddha mengajarkan semua muridnya dengan harapan setiap orang akan memulai dari pikiran, membangkitkan ajaran kendaraan besar, terjun ke tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Buddha Chandra Surya Pradipa di masa lampau dengan Buddha Sakyamuni sekarang adalah sama. Keduanya ingin menyampaikan pahala sejati mereka. Ini disebut dengan dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Dari sebersih pikiran awal hingga mencapai pencerahan, selalu ingin menyampaikan kepada semua orang. Sifat pikiran yang sangat halus dan mendalam agar semua orang memahami. Ajaran ini merupakan prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta ini. Beliau ingin menyampaikan kepada semua orang hal yang luas dan mendalam ini, namun waktunya tidak tepat. Oleh karena itu, hanya tersimpan di pikiran saja. Di dalam lubuk hatinya, berharap Dharma ini bisa menyebar luas, semua orang bisa memahami. Di dalam pikiran semua orang bisa sangat halus dan jernih. Semua orang bisa memiliki pola pikiran ini, membuka diri dan berlapang dada di dunia ini. Inilah pikiran dari para Buddha. Sehingga Buddha Surya Chandra Pradipa di masa lampau, Buddha Sakyamuni di masa sekarang adalah sama, mengajarkan Dharma sesuai kapasitas, menunggu waktu yang tepat. Kondisi saat ini sudah matang. Manjusri menggunakan perumpamaan seperti ini, menyatukan batin Buddha masa lampau dengan harapan dari Buddha masa kini, Buddha Sakyamuni, karena Buddha Sakyamuni masih berada di dalam samadhi, masih belum keluar dari kondisi tersebut. Maka Bodhisattva Manjusri menggambarkan bahwa Buddha Sakyamuni sedang bersiap mengungkapkan harapan mendasarnya, mulai mengajarkan Dharma lebih dari 40-an tahun lamanya, melindungi ajaran kendaraan besar yang menakjubkan ini. Bukan saja 40-an tahun lamanya, namun sejak zaman Buddha Surya Chandra Pradipa hingga saat ini, Buddha Surya Chandra Pradipa harus diingat, ada lebih dari 20.000 Buddha yang memiliki ajaran yang sama. Semuanya memiliki kondisi batin yang sama. Ajaran kendaraan besar yang sejati ingin mengungkapkan harapan mendasar kepada semua makhluk. Namun, harus menunggu waktu yang tepat. Setiap Buddha membabarkan ajaran yang sama. Setiap Buddha dalam menghadapi para makhluk memiliki kapasitas yang berbeda sehingga harus menunggu saat yang tepat. Ini menunjukkan kalau kondisinya adalah sama. Sekarang Buddha akan mengungkapkan harapan mendasarnya. Setelah menunggu kesempatan untuk membabarkan Dharma, inilah waktu sebagai faktor penyempurna. Selanjutnya dikatakan, sehabis membabarkan sutra ini, selanjutnya di tengah persamuhan, Buddha duduk bersila dalam posisi teratai penuh dan memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Tubuh dan pikirannya tiada bergerak. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Buddha membabarkan sutra ini. Sutra apakah yang dimaksud dengan sutra ini? Apakah semua orang mengetahuinya? Sutra makna tanpa batas sama. Buddha Surya Chandra Pradipa juga memancarkan sinar ketika berada di dalam samadhi. Sutra teratai tanpa diucapkan adalah samadhi dari makna tanpa batas untuk membangkitkan tekad setiap orang. Karena sutra ini, sutra dari kendaraan besar, beliau berharap dapat mencakup 3 akar kapasitas. Di tengah orang banyak, terdapat orang dengan akar kapasitas kecil, akar kapasitas menengah, dan kapasitas unggul. Bukankah sudah pernah dibahas sebelumnya? Membahas 4 kebenaran mulia, ajaran dari 12 nidana, juga 6 paramita. Ini menyesuaikan orang dengan 3 akar kapasitas yang berbeda. Ini disebut sebagai sutra teratai tanpa diucapkan. Inilah ajaran kendaraan besar yang halus dan menakjubkan. 3 jenis akar kapasitas, ketika jalinan jodoh matang, mereka dapat meresapinya.
Maka setelah membeberkan sutra makna tanpa batas, selanjutnya di tengah persamuhan, Buddha duduk bersila dalam posisi teratai penuh. Buddha Surya Chandra Pradipa setelah membabarkan ajaran kendaraan besar, beliau kembali mengamati kapasitas. Sebenarnya, apakah semua orang dapat memahami sutra teratai tanpa diucapkan? Sehingga beliau ingin duduk bersila dalam posisi teratai penuh. Duduk untuk mengamati. Pada saat ini memasuki samadhi dari landasan makna tanpa batas, yakni konsentrasi benar. Beliau menunggu karena telah memasuki samadhi, maka haruslah tubuh dan pikirannya tiada bergerak. Pikiran dalam kondisi samadhi, sehabis membabarkan sutra ini, memperkenalkan bahwa pada waktu itu setelah membabarkan sutra di tengah waktu membabarkan ajaran kendaraan besar ini, di tengah persamuhan, Buddha duduk bersila dalam posisi teratai penuh. Ini menunjukkan bahwa dengan saat ini, ritual dari Buddha membabarkan sutra sepenuhnya sama. Buddha masa lampau seperti ini, Buddha saat ini juga seperti ini. Biasanya sutra teratai tanpa diucapkan, sutra makna tanpa batas biasanya adalah untuk mengajarkan. Pada saat ini mulai memasuki samadhi, mengamati akar kapasitas setiap orang. Tubuh dan pikirannya tiada bergerak adalah pencapaian dari laku wibawa dalam samadhi. Setiap Buddha, tidak peduli kapanpun, berjalan, berdiam, duduk, berbaring, pencapaian dari laku wibawa semuanya adalah dalam samadhi. Karena 32 tanda agung dari Buddha, laku wibawanya telah sangat sempurna. Jadi, kita di dalam kehidupan sehari-hari sering memberitahu semua orang, berjalan, berdiam, duduk, berbaring, tidak terpisahkan dari laku wibawa. Laku wibawa adalah dharma. Dengan ini kita harus baik-baik dalam menjaga ucapan kita, gerak-gerik kita, semuanya harus dalam laku wibawa. Walaupun hanya duduk, juga harus duduk dengan benar. Sehabis membabarkan sutra ini, selanjutnya di tengah persamuhan, Buddha duduk bersila dalam posisi teratai penuh. Ini menunjukkan kalau kondisinya adalah sama dengan Buddha sekarang, merupakan laku wibawa yang dicapainya. Tubuh dan pikirannya tiada bergerak adalah pencapaian dari laku wibawa dalam samadhi. Saudara sekalian, belajar Buddha Dharma harus dimulai dari batin kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita tidak mampu mengendalikan hati dengan baik, maka sangat mungkin setiap pikiran yang muncul menjadi kering dan kasar. Batin kita tidak akan tenang. Kita akan mudah bersikap kasar, baik dalam ucapan maupun dalam bertindak terhadap orang lain. Terkadang, misalnya kita berkata, "Barang ini ditaruh di sini ya, rapikan." Awalnya kita masih ingin untuk berbicara dengan lembut, "Tolong rapikan ya." Namun, ketika tidak dilakukan dengan baik, nada kita berubah menjadi, "Sudah kubilang harus dirapikan, kenapa kamu begini?" Atau ketika seorang berkata, "Nanti saya kerjakan," kita langsung membalas, "Aduh, sekarang juga harus dibereskan." Lihatlah, inilah kondisi hati kita. Jika tidak dikendalikan dengan baik, maka dalam kehidupan sehari-hari, setiap pikiran yang muncul akan seperti ini. Ini menunjukkan kita belum bersungguh-sungguh mendengarkan Dharma, belum benar-benar memahami ajaran. Hal-hal seperti ini sebenarnya sangat sering. Hal biasa terjadi dalam keseharian kita. Ini hal yang biasa berulang kali. Selamanya tidak dapat segera mencapai kebudaan. Ini adalah tabiat buruk dari kita semua. Bila tabiat buruk tidak diubah, bagaimana bisa meneteskan embun Dharma? Bila Dharma tidak meresap ke dalam batin, kebiasaan melakukan sesuatu hal, bagaimana bisa pada jalur yang benar? Sehingga dikatakan
meneteskan embun dharma untuk meredam debu nafsu keinginan. Dalam keseharian kita harus sangat teliti menjaga hati, niat pikiran kita. Dharma dipergunakan tanpa wujud. Dharma harus berada dalam batin kita. Dengan sendirinya, dalam tindakan kita juga ada dharma. Sehingga dharma harus selalu berada dalam batin. Barulah dharma yang teliti dan halus dapat meresap dalam batin, melakukannya dalam tindakan keseharian sehingga aturan dalam kehidupan dengan ajaran Buddha kita sama sekali tidak ada bertentangan. Semoga semua orang senantiasa bersungguh hati